Baik, perkenalkan nama saya Yones Baptista Siran, NIM 1903030043 dari kelas B semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan review buku yang berjudul Studi Palgrave dalam Sejarah Gerakan Sosial. Di seluruh dunia, gerakan sosial telah menjadi sah, namun tetap diuji. Aktor dalam politik lokal, nasional, dan global, dan masyarakat sipil. Namun kami masih tahu relatif sedikit tentang sejarah yang mereka lebih panjang dan lintasannya perkembangan mereka itu. Seri ini berusaha untuk mempromosikan sejarah inovatif, penelitian tentang sejarah gerakan sosial pada periode modern sejak tahun 1750. Kami menyatukan studi konseptual informasi yang menganalisis gerakan buruh, gerakan sosial baru, dan bentuk protes lainnya dari modernitas awal hingga sekarang. Dengan demikian, membayangkan gerakan sosial di pengertian yang seluas-luasnya, meliputi formasi sosial yang terletak antara organisasi formal dan acara protes belaka. Dengan demikian menawarkan rumah bagi kajian-kajian yang secara sistematis mendalami bidang politik, sosial ekonomi, dan kondisi budaya di mana gerakan sosial tersebut dapat muncul. Terutama tertarik pada perspektif transnasional dan global tentang sejarah gerakan sosial, dan dalam studi yang melibatkan secara kritis dan kreatif dengan teori-teori politik, sosial, dan budaya sosiologis untuk membuat sejarah argumen dasar tentang gerakan sosial tersebut. Seri baru ini berusaha untuk menawarkan karya sejarah yang inovatif tentang gerakan sosial sambil membantu untuk menghistorisasikan konsep gerakan sosial yang berharap dapat merevitalisasikan kontra antara sejarawan dan sosiolog sejarah dalam menganalisis munculnya kepentingan sejarah dalam pembangunan terbukanya masyarakat sipil dan peran masyarakat sipil yang kuat serta non-organisasi pemerintahan dalam pemantapan yang dibentuk secara demokratis politik telah memperkuat minat dalam gerakan sosial sebagai konstituen unsur masyarakat sipil. Di berbagai belahan dunia, gerakan sosial tersebut memiliki pengaruh yang kuat pada politik kontemporer. Di Amerika Latin, serikat pekerja, partai-partai buruh, dan pekerja organisasi masyarakat sipil tengah berhasil mendukung pemerintahan kiri tengah. Di Eropa, gerakan ekologis dan aliansi yang bermaksud berkampanye terhadap kemiskinan dan diskriminasi rasial atas dasar-dasar gender dan orientasi seksual telah mampu mengatur politik yang penting agenda selama beberapa dekade. Di bagian lain dunia termasuk Afrika, India, dan Asia Tenggara, gerakan sosial telah memainkan peran penting dalam berbagai bentuk pembangunan komunitas dan politik komunitas. Relevansi politik sementara itu dari gerakan sosial tidak diragukan lagi karena minat historis yang berkembang dalam politik tersebut. Kontemporer tidak hanya membuat sejarah ini perkembangan politik yang relatif baru, mereka juga mencoba menghubungkan ke sejarah gerakan sosial yang lebih panjang, termasuk tenaga kerja tradisional organisasi seperti partai kelas pekerja dan serikat pekerja. Dalam Longjudur menyadari bahwa gerakan sosial sama sekali tidak fenomena, bahkan bukan fenomena modern yang eksklusif, non-eksklusif, namun meskipun itu menyadari bahwa awal dari modernitas berasal dari Eropa dan Amerika Utara di seluruh dunia yang lebih luas dari ke-18 abad dan seterusnya. Sejarah bisa dibilang menjadi yang paling empiris dari semua ilmu sosial dan manusia, tetapi akan perlu bagi sejarawan untuk mengeksplorasi lebih jauh sampai sejauh mana teori-teori tersebut ini dapat membantu dalam membimbing dan membingkai teori empiris karya sejarawan dalam memahami perkembangan sejarah gerakan sosial. Oleh karena itu, seri saat ini juga berharap untuk membuat kontribusi
untuk dialog yang sedang berlangsung antara teori sosial dan sejarah dari gerakan sosial tersebut. Seri ini berusaha untuk mempromosikan penelitian sejarah yang inovatif tentang sejarah-sejarah gerakan sosial pada masa modern sejak sekitar tahun 1750. Teori tersebut menyatukan studi informasi konseptual yang menganalisis pergerakan tenaga kerja dari gerakan sosial baru dan bentuk protes lainnya dari awal modernitas ilmu politik di sisi lain. Tidak seperti kebanyakan konsep dan teori yang dikembangkan oleh ilmuwan sosial, kita tidak dapat melihat gerakan sosial secara langsung terkait a priori dengan proses perubahan sosial dan budaya, dan oleh karena itu tidak menganut pandangan yang membedakan antara gerakan sosial lama atau buruh dan baru atau kelas menengah. Sebaliknya, yang memungkinkan sejarawan abad ke-19 dan ke-20 untuk menyelidiki protes sosial, politik, dan ekonomi dalam pengaturan baru. Sosiolog yang menganalisis apa yang disebut Charles Tilly sebagai dinamika berpendapat Partai Buruh Perang Dunia mencoba untuk membangun kembali internasional kedua buruh partai dan khususnya sekretaris internasionalnya. Dennis Hesley adalah pusat upaya ini, tetapi mereka beroperasi dalam jaringan internasional sosialis yang dari banyak mereka mencari perlindungan di London selama Perang Dunia Kedua. Saat buruh dan sosialis internasional yang lama tergelincir ke dalam krisis-krisis tahun antar perang, itu adalah pesaing yang paling tidak mungkin untuk kepemimpinan di dalam sosialisme internasional, yaitu Partai Buruh Inggris yang menjadi terkenal. Pada tahun 1908, banyak sosialis tidak mau mengakui Partai Internasional karena penolakannya terhadap Marxisme. Buruh menempuh perjalanan jauh dan menjadi orang luar di internasional menjadi moto utama untuk renovasi setelah tahun 1945. Partai Buruh mengambil kepemimpinan dalam upaya membangun kembali internasional dengan konferensi pasca perang pertama di Clacton pada tahun 1946. Akan tetapi di kursi penggerak internasionalisme sosial sampai Kongres Dasar di Frankfurt pada tahun 1951. Versi demo sosialisme Femoris Kratis menjadi model di mana kaum sosialis internasional dibangun kembali, terutama setelah tahun 1945. Yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana untuk menghadapi dan memperkuat partai-partai sosial demokrat yang independen dari gerakan sosial tersebut. Yang berikut, internasionalisme sosial pastilah menjadi keyakinan yang besar jika ia bertahan begitu lama terlepas dari kesalahan para praktisnya. Di antara kegagalan yang terkenal dalam impotensinya dalam mencegah Perang Dunia Pertama, perpecahan yang melumpuhkan menggagalkan tindakan apapun terhadap fasisme dengan mengutamakan kepentingan nasional atas keprihatinan internasional, memimpin yang berpendapat bahwa tidak ada nasionalisasi yang sukses karena yang kecewa dan sosial demokrat mencari kehormatan tersendiri bersikeras pada jurang antara internasionalis dengan internasionalisme. Seperti yang sering terjadi kasus-kasus sejarawan politik meminjam konsep dan kerangka pemikiran politik seperti yang terlihat dalam sejarah yang lebih tua dari sosialis internasional. Sekretaris pertama sosialis internasional merumuskan resolusi kompromi yang tidak pernah sedikit pun paling penting. Namun, para sejarawan memiliki kesadaran akan peran mereka, dan dengan demikian, sejarawan tersebut harus kritis terhadap representasi diri. Pengetahuan baru tentang sosialis internasionalis tidak hanya membutuhkan lebih banyak data dari arsip dan publikasi, tetapi sebuah teori kerangka kerja yang kaya untuk menganalisis data ini, mengajukan pertanyaan dan tes baru terhadap hipotesis yang baru. Dalam pendekatan mereka sebagai praktik untuk peraja internasional,
Pertanyaan bukanlah mengapa internasionalisme gagal, melainkan mengapa, apakah itu ada. Karena kelebihannya, buku itu jelas. Buku ini mengadopsi pendekatan serupa yang menjelaskan fungsi aktual dari sosialis internasionalisme. Mengapa ia begitu bertahan lama, manfaat dan budaya apa yang ditanggungnya, dan bagaimana mempengaruhi kehidupan partai-partai nasional ini, yang menggambarkan bagaimana orang Inggris mengambil alih kepemimpinan gerakan sosialis Eropa dan membangun kembali sosialis internasional dari awal, dari pasca perang pertama, yang menyelidiki bagaimana era transformasi radikal untuk Eropa dan dunia membentuk yang diasumsikan oleh partai-partai sosial demokratik. Pendekatan baru ini dimungkinkan oleh perkembangan yang lebih luas dalam sejarah. Orografi yang telah membuat alat konseptual baru tersedia dan ditampilkan pertanyaan baru yang relevan. Pertumbuhan sejarah global dan transnasional menantang negara bangsa sebagai kerangka eksklusif yang menggarisbawahi koneksi internasional dan aktor-aktor non-negara. Terutama signifikan adalah kontribusi Wolfram yang mengintegrasi Eropa sebagai produk barian oleh pemerintah yang nasional. Mereka menyoroti peran hierarkis dan tersentralisasi pembuatan koordinasi oleh aktor negara. Dengan demikian, pembuatan tersebut berlangsung di tingkat lokal, regional, nasional, dan transnasional sebagai jaringan formal yang memajukan tujuan untuk kepentingannya. Politik transnasional jaringan memainkan peran penting. Menurut definisi Kaiser, mereka juga menghubungkan aktor politik melintasi batas-batas negara yang mengkoordinasikan. Transnasional itu mempengaruhi kebijakan nasional, bukan dengan memaksakan kepentingan yang mengikat, tetapi dengan komunikasi kepentingan, keprihatinan, bertukar informasi, mensosialisasikan para elit, dan menguji proposal tersebut. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang review buku. Sekian dan terima kasih.